Jumpa lagi. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Regina yang sudah mengundang saya masuk di grup ini. Baik tema supaya kita punya waktu yang banyak untuk bincang-bincang. Eh, Tema sederhana yang saya suguhkan pada kesempatan ini yaitu mengenai Santo Petrus dan Paulus dalam perjalanan rohani Santa Teresa dari Yesus atau Santa Teresa Avila. Ini tokoh yang sama. Teresa dari Yesus dan Teresa Avila itu tokoh yang sama. Kalau ini Teresa dari Yesus ini nama religiusnya, Avilanya nama kotanya karena dia berasal dari kota tersebut, sehingga lebih dikenal sebagai Teresa dari Avila. Oke, salah satu ungkapan yang begitu berkesan membuat Santa Teresa menyampaikan hal ini, saya tulis dalam bahasa Spanyol, Eran estos gloriosos santos muy mis señores. Artinya bahwa dua orang kudus ini bagi Santa Teresa itu begitu mulia, begitu suci, dan bagi dia, bagi Santa Teresa, dua orang kudus ini menjadi pembimbingnya. Di situ kata Tuhan, tapi sebenarnya lebih pada pembimbing. Membantu dia di dalam proses perjalanan hidup rohaninya. Walaupun Santa Teresa ini seorang mistikus, dokter gereja, tapi dia juga terinspirasi melalui orang-orang kudus lainnya. Baik, kita next. Kenapa orang kudus ini, khususnya Santo Petrus, nanti kita lihat Paulusnya, orang istimewa, karena kita ketahui bersama bahwa Petrus ini orang kepercayaannya Yesus, pribadi yang dalam perjalanan pewartaan Yesus sejak awal, dia menjadi orang yang dipercaya oleh Yesus untuk mendampingi teman-teman yang lain, dan juga di akhir misi Yesus di dunia, Yesus memberi mandat yang begitu mulia khusus untuk Santo Petrus. Dan Santa Teresa punya kedekatan secara rohani dengan uh, orang kudus ini. Maka dia gunakan kata, saya sangat mengasihi orang kudus ini. Nanti kita akan lihat bersama slide berikutnya, alasan kenapa Santa Teresa memilih orang kudus ini, atau begitu dekat dengan hatinya, begitu dekat dengan perjalanan rohaninya. Karena Santo Petrus juga merupakan salah satu murid orang pilihan Yesus sendiri. Oke, kita bisa lanjut. Oke. Alasan ketertarikan Santa Teresa berbicara mengenai Santo Petrus ini. Itu karena dia melihat dari dua sisi. Ada pengalaman iman, ada pengalaman hidup. Santa Teresa sangat tersentuh oleh kenyataan bahwa Tuhan memilih orang-orang yang rapuh, lemah, berdosa untuk melakukan hal-hal yang besar. Saya sampai saat ini pun merenungkan secara pribadi bahwa hampir sebagian besar orang kudus, mereka selalu menyadari akan keterbatasan ini, bahwa mereka orang berdosa, tapi dipilih oleh Tuhan. Nah, bagi Santa Teresa, Santo Petrus ini hidupnya ya seorang pria yang tidak sabar ya, kalau kita baca di dalam Injil, banyak kelemahannya, bahkan menyangkal Yesus di saat-saat tersulitnya, termasuk di saat tersulitnya Yesus, saat akhir dari misi Yesus, itu pun Yesus masih menemui seorang Petrus dengan penampilannya yang boleh dikatakan ada pergumulan batin antara sebagai seorang murid Tuhan, tapi di sisi yang lain sebagai manusia. Antara mengakuinya secara jujur bahwa itu gurunya, orang yang selama membimbingnya, tapi di satu sisi dia juga bergumul dengan keputusan pribadinya. Bisa next. Oke. Ia juga seorang pria yang mencintai dengan sepenuh hati, yang merasa sedih dan berduka atas kejatuhan. Nah, ini salah satu yang hemat saya begitu istimewa juga dalam diri atau pribadi Santo Petrus, di mana ketika dia jatuh, dia tidak sekedar bergumul di dalam kejatuhannya, tapi juga ada usaha untuk bangkit, ada usaha untuk melihat, dan ini dia membiarkan dirinya dipulihkan oleh Tuhan. Dan Yesus menjumpainya, menolongnya pada titik terendah
pergumulan hidupnya. Menurut saya kita pun mengalami hal yang sama. Terkadang kita pada titik yang terendah, tidak bisa berbuat apa-apa, rasanya kita putus asa ya. Nah, itu bagian dari siaran rohani. Tapi keputusasaan kita itu jangan sampai mematikan harapan kita. Jangan sampai membuat kita kehilangan harapan bahwa saya masih punya Tuhan. Tuhan masih menolong saya. Tuhan ada bersama saya. Walaupun dalam sisi yang paling terendah di dalam hidup kita. Apa kira-kira yang membuat Santa Teresa ini juga melihat pribadi Santo Petrus ini dan menjadi rujukan untuk dia dalam perkembangan hidup rohani? Santa Teresa justru melalui Santo Petrus ini, dia menemukan titik kelemahannya sendiri. Dalam diri Santo Petrus, dia melihat cermin kehidupannya sendiri. Bukan kisah kesempurnaan, tapi kisah perjuangan, kejatuhan, pengampunan, dan kesetiaan. Nah, ini kita bisa belajar dari Santa Teresa dan Santo Petrus bagaimana melihat ini. Walaupun kita berada dalam sisi yang terendah dalam hidup kita, tapi Tuhan tetap setia. Bahkan Tuhan telah setia kepadanya dalam kerapuhan. Tuhan telah memberikan begitu banyak perintah kepada Petrus, meskipun ia seorang nelayan, dan tidak kepada orang lain yang lebih bijak atau lebih mulia. Nah, ini seringkali ditanyakan, kenapa Tuhan memilih justru orang-orang seperti ini? Seringkali kita kalau dalam pelayanan atau dalam kegiatan ini, ah, kami tidak layak, kami tidak mampu, kami tidak bisa, janganlah kami yang harus melakukan itu. Itu khusus orang-orang istimewa, orang-orang yang hebat. Kami biarlah di bagian belakang. Terkadang ada baiknya juga itu sikap rendah hati, tapi itu menurut saya kurang bijaksana juga. Justru di saat ada kesempatan Tuhan mengundang kita di dalam pelayanan, keterlibatan kita dalam gereja, aktivitas rohani, itu bukan karena kita layak. Saya juga sama sebagai seorang pastor. Saya tidak layak. Tidak ada pastor yang mengaku dirinya layak untuk jadi imam, layak untuk jadi suster, layak untuk ini. Ah, justru yang melayakan itu Tuhan sendiri. Ya. Artinya perlu ada sikap keterbukaan pada kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hati, yang punya hati jiwa yang rendah hati dan mau bertobat. Apa inspirasi lain dari kehidupan Santo Petrus? Ketika Santo Petrus dengan antusias mencemburkan dirinya ke laut meskipun kemudian dia kehilangan iman. Ini dalam kisah Injil. Ketika ia berkata Gunung Tabor bahwa ia ingin tinggal bersama Tuhan. Ketika ia mengakui dosanya dan meminta Yesus untuk meninggalkan. Kehidupan Petrus bagi Teresa adalah inspirasi tulus dari jiwa yang benar-benar mencintai Tuhan meskipun ia tidak selalu benar. Meskipun dia tidak selalu benar. Kadang-kadang kan usaha manusia ini kan membenarkan yang tidak benar. Ya itulah manusia ya, normal lah kadang begitu. Tapi kita bisa belajar dari pribadi ini. Oke, bisa dilanjut. Oke. Tuhan yang tidak melihat luka-luka kita untuk menolak kita, tetapi menyembuhkannya dengan kasih-Nya. Tuhan yang percaya kepada kita bahkan ketika kita telah gagal. Ini, ini dalam refleksi rohani Santa Teresa mengenai pribadi Santo Petrus ini. Sekarang kita lanjut ke pribadi yang berikutnya, Santo Paulus dalam pengalaman rohani Santa Teresa. Bagi Santa Teresa, Santo Paulus juga itu menjadi apa ya, rujukan, inspirasi dalam perjalanan rohani Santa Teresa. Maka dia menyebutkannya, dia menjadi sumber hidup, sabda Allah. Model hidup untuk berubah dari pendosa menjadi orang suci.
Kita sendiri sudah sering membaca kisah mengenai Santo Paulus, orang yang awalnya bukan murid Yesus. Bahkan dia sebelumnya bukan dalam kalangan 12 rasul itu. Tapi dalam perjalanan dia dipilih secara khusus eh, dalam kisah pengalaman rohaninya. Boleh lanjut, Santo Paulus dan Santa Teresa. Seperti Santo Paulus, Santa Teresa merasa diselamatkan oleh belas kasih Allah. Jadi Tuhan memilih karena belas kasihnya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita bukan karena kita orang suci, bukan ya. Tapi karena kita membuka diri kita untuk dipakai sebagai alat tangan Tuhan di tengah dunia. Santo Paulus adalah seorang kontemplatif yang hebat, yang bersatu erat dengan Kristus, dan pada saat yang sama seorang rasul yang aktif, yang berdedikasi untuk mewartakan Injil meskipun menghadapi banyak kesulitan. Kita tahu bersama bahwa Santo Paulus ini, setelah dia memilih atau dipilih oleh Yesus sendiri, ditambahkan dalam kalangan para rasul, dalam perutusan setelah Yesus naik ke surga, atau dalam kisah selanjutnya, itu kita menemukan bahwa orang yang datang dari latar belakang yang begitu mapan ya, fasilitas dan lain sebagainya, itu boleh dikatakan sangat mudah. Tapi justru ketika dia dipilih oleh Tuhan untuk jalan hidup yang baru, justru dia menemukan tantangan-tantangan. Hidup kita pun sama. Kadang ketika kita serius untuk membangun hidup rohani, justru sepertinya itu awal dari perjalanan kita yang sulit, banyak tantangannya, kesulitannya, sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Kadang membuat kita jenuh, bosan, marah. Tantangan, kesulitan itu pasti selalu ada. Apa teks penting yang bagi Teresa yang diambil dalam uh, surat Paulus itu? Dia katakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kalimat yang sangat menginspirasi Santa Teresa di dalam perjalanan rohaninya. Dia tahu bahwa dia punya pengalaman masa lalu, tapi Tuhan tetap memilihnya untuk karya besarnya di tengah dunia. Sama halnya yang dialami dalam perjalanan rohani Santo Paulus. Kita bisa baca dalam Galatia bab 2 ayat 20. Kita melihat bersama perjalanan rohani Santa Teresa. Santa Teresa dari Yesus adalah seorang perempuan, ya pada umumnya manusia biasa. Ada keraguan, pergumulan, kehidupan yang mendalam, dan banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi dia hidup di abad ke-16, tapi hatinya terus berbicara hingga kini. Ia menjadi orang suci bukan karena ia memiliki kehidupan yang sempurna, melainkan karena ia membiarkan Tuhan masuk ke dalam hidupnya dan mengubahnya dari dalam. Jadi ini hampir sebagian besar catatan-catatannya, buku-buku, karya-karyanya, dia dengan tulus katakan tentang sisi ini. Dia tidak lari dari kenyataan bahwa dia juga bergumul di dalam hidup. Tapi dia tidak hanya bergumul di dalam kesulitan itu, tapi ia selalu melihat ada cara Tuhan membentuknya, proses Tuhan untuk mengubahnya, tangan Tuhan yang selalu menopang membantunya. Ia menemukan bahwa doa sejati bukanlah tentang mengatakan banyak hal, melainkan tentang berbicara kepada Tuhan seperti kepada seorang sahabat dengan kesederhanaan dan kebenaran. Apa maksudnya dengan kesederhanaan kebenaran? Semakin orang dekat dengan Tuhan, itu orang semakin sederhana. Sederhana di dalam kata-kata, sederhana di dalam cara hidup, sederhana di dalam mengungkapkan sesuatu. Contoh misalnya Bapak, Ibu dalam hidup berkeluarga atau kami yang dalam komunitas hidup membiara, kalau kita sudah kenal, misalnya kita nggak suka dengan seseorang, pasti kita katakan itu.
Kita misalnya ingin sesuatu atau pengen sesuatu, pasti kita katakan apa adanya. Jadi tidak ada lagi orang bilang topeng di antara kita. Semakin orang dekat dengan Tuhan, orang katakan dirinya apa adanya. Santa Teresa ketika dia mendirikan biara-biara dalam menulis buku-buku yang bijaksana, dia berjuang dengan kekuatan dan sukacita dalam hidupi Injil. Nah, Injil di sini kisah orang-orang kudus juga. Namun di atas segalanya, Teresa adalah seorang perempuan yang mencintai Tuhan di dalam hidupnya. Jadi ya sadar betul bahwa misinya itu bukan misi pribadinya, misi Tuhan. Sama. Kalau kita misalnya ada dalam sebuah kelompok, kalau kita mencari misi kita pribadi, itu antusiasnya biasanya awal saja. Setelah itu, buyar. Setelah itu, kita tidak mau berbuat. Tapi kalau kita yakin bahwa ini misi Tuhan yang dipercayakan kepada saya, sesulit apapun itu, saya tetap berjuang untuk menjalankannya dengan penuh pengharapan. Teresa juga memiliki satu kerinduan sama seperti Paulus. Dia katakan, aku ingin pergi dan diam bersama Kristus. Vivos in vivir en mí. Hidup tanpa hidup di dalam diriku. Nah, ini sebuah ungkapan refleksi bagaimana orang menyerahkan diri seutuhnya. Misalnya, ini bisa dipraktikkan juga di dalam keluarga. Bapak Ibu pasti punya pengalaman masing-masing. Bagaimana memberikan diri untuk keluarga secara total. Ya, bisa jadi anak-anak atau keluarga besar, walaupun kita sekeluarga, tapi belum tentu tahu apa yang kita gumuli, apa yang kita perjuangkan sampai saat ini untuk keluarga, untuk kebaikan bersama. Dia ungkapkan nih, keinginan untuk mati agar dapat hidup bersama Tuhan. Meskipun demikian, dia seperti Paulus, ia menerima untuk tetap tinggal di dunia jika itu untuk melayani kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Jadi Tuhan mau pertahankan saya berada di dunia ini semata-mata untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Ini amat-amat baik untuk kita renungkan bersama. Misalnya dalam keluarga ada masalah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, atau kami yang para pastor atau frater, bunda, suster, bertahan di biara, bertahan dalam sebuah rumah tangga itu apa maksudnya? Hanya sekedar karena rasa suka cinta lalu tinggal bersama, hanya karena punya panggilan tinggal bersama, atau ada nilai lain yang mau dikejar, dihidupi di hayat ini, melayani kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Oke, apa pesan rohaninya untuk kita? Jika hari ini kita merasa tersesat, lelah, atau haus akan sesuatu yang lebih, Santa Teresa dapat menjadi sahabat dalam perjalanan hidup kita, sambil belajar dari Petrus dan Paulus untuk tetap setia sampai akhir dan selamanya. Teresa mengajarkan kita bahwa jalan menuju Tuhan bukan hanya untuk segelintir orang. Nah, kami ini atau orang-orang istimewa, melainkan untuk semua orang yang ingin melihat Tuhan dalam diri dan membiarkan diri mereka dikasih itu. Kata kunci di sini, kita perlu untuk sadari di dalam iman, seburuk apapun kita, serendah apapun kita, seberdosa apapun kita, kita tetap dikasih oleh Tuhan. Inilah kenapa pemahaman teologis, pemahaman iman kita orang Katolik ini sedikit berbeda. Hingga kalau orang katakan, orang Tuhan pasti akan pilih orang-orang yang suci, orang-orang yang pantas, tidak. Tidak semua orang di dunia kita ini umat Allah yang berdosa, tidak layak, tidak pantas. Tapi karena belas kasih Tuhan, kita dilayakkan untuk ambil bagian di dalam karya Tuhan. Santa Teresa tidak meminta kita menjadi sempurna. Ia hanya akan mengundang kita untuk memulai. Ya. Ketika kita jatuh, kita bangkit kembali. Ketika kita punya masalah, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita menjalani hidup terlalu jauh, seolah-olah kita hidup tanpa Tuhan, kita bisa mulai saat ini membuat satu niat pribadi, Tuhan, saya mau kembali.
Tuhan, saya mau berubah. Tuhan, saya mau bertobat. Tuhan, saya mau dipulihkan. Tolong bantu usaha dan niat saya yang sederhana ini. Itu bisa kita mulai dari saat ini. Kita tidak perlu menunggu hingga sempurna untuk membiarkan diri kita dicintai oleh Tuhan. Cukup dengan membuka hati kita, mengenali kelemahan kita, membiarkan diri kita diangkat. Sama seperti Petrus dan Paulus, orang-orang lemah, tempat Kristus membangun gereja. Kita juga dapat menjadi alat di tangan Tuhan jika kita membiarkan diri kita dipeluk oleh belas kasih. Petrus dan Paulus, orang-orang dipercayakan oleh Tuhan, bukan karena mereka orang-orang yang layak dan suci, bukan. Tapi karena mereka orang-orang yang terbuka dengan panggilan Tuhan, terbuka dengan cinta Tuhan, membiarkan diri dibimbing oleh belas kasih Tuhan. Bukan tentang kekuatan kita yang bersinar, tetapi tentang kesetiaan Tuhan yang bersinar melalui kelemahan kita. Maka salah satu ungkapan dalam puisi Santa Teresa sangat terkenal, Solo Dios basta, Tuhan saja cukup. Santo Petrus dan Santo Paulus dan Santa Teresa, doakanlah kami. Oke, itu sekilas kita bisa membuka ruang untuk bincang-bincang. Dokter Yulce bisa membimbing kami ini dalam diskusi kita. Atau